Oke, kita kedatangan tamu Pak Fajri namanya. Kalau orang Klaten tuh Merapi Merbabu wajib. Lawu apalagi. Kalau sampai nggak ke sana terus berani nyalon wakil bupati keterlaluan. Waduh. Orang mau mimpin Klaten mesti pernah lihat dari atas. Ya seputar Ikan, traveling, mancing, panjat tebing, naik gunung. Panjat tebing, Pak. Saya terpanggil untuk Klaten ini mestinya bisa menghidupi dirinya, bahkan bisa menjadi magnet. Muda itu tentang semangat, muda itu tentang optimisme dan rasa syukur. Pilkada itu regenerasi, momen regenerasi. Aduh, encok. Aku biasanya pakai tali soalnya. Oh iya. Ngomong-ngomong, Bapak siapa nih, Pak? Oke, kembali lagi bersama kami di Melepir. Kiwir. Mau udah mulai nih. Udah. Kita kedatangan tamu dari jauh di sana, dari Klaten, melewati mana berarti? Situ. Ya situlah, jauh lah, pokoknya jauh lah dari sini lah. Oke, kita kedatangan tamu Pak Fajri namanya. Penontonnya keren ini. Ini Pak Fajri ini lagi nyalon Krimbat Penikur. Apa? Aduh, penonton nggak suportif. Ini Pak Fajri. Oh iya, gimana? Pak Fajri ini merupakan calon wakil Bupati Kabupaten Klaten. Yang insya Allah akan jadi wakil beneran. Amin. Dari PKS kader sendiri ya, Pak? Ya. Kader sendiri kan? Iya. Anda kenapa tiba-tiba munculin tagline? Iya. Kader sendiri. Bukan eksternal. Bukan. Ini kita mau membahas banyak hal dengan Pak Fajri ya. Pak Fajri ini cukup unik ya, saya kepo di Facebooknya itu kerjanya naik gunung ya, Pak. Kerja hobi. Oh iya. Kenapa harus naik gunung, Pak, nggak naik haji loh, Pak? Antriannya panjang. Oh iya. Aku nggak suka. Sejak kapan Pak Fajri suka naik gunung, Pak? Sudah sejak lama sih, sejak SMA. Cuma karena aku ini belajarnya terlalu serius gitu ya. Dapat waktu ya belakangan 10 tahun terakhir. Naik 10 gunung tahun itu 10 tahun terakhir ini Pak berarti. Ya, lebih intensifnya. Oh intensif. Waduh, berarti umur sekarang berapa Pak? Baru kepala 4. Berarti mulai 30, mantap. Baru naik Saya saya. terakhir naik Sudah encok. 16. Enggak sih, belum Pak. Enggak Pak, belum Pak. Nanti kena encok beneran kapok saya Pak. Enggak. Kalah dulu. Nah, saya enggak encok. Kuat saya. Amin, kuat. Bukan maksud saya. Saya pernah naik Lawu Pak, Iya. sampai puncak apa namanya? Hargo Dumilan. Anda belum pernah? Saya sampai Mbok Yem Enggak, tapi enggak pernah. dimarahin saya, Pak, di sana, Pak. Cukup galak tuh. Kalau Pak, Rumah Mbok ya mah warung yang Warung yang di atas. Kirain rumah. Mbok Yem. Pak Iya, Fajri iya, pernah iya. naik apa aja Pak? Pernah naik gunung apa aja Pak? Yang dekat-dekat aja. Berarti Tahu. Ya kalau Zombie. orang Klaten tuh Merapi Merbabu wajib. Lawu apalagi. Iya. Jadi kita kan ada di lembah besar antara 3 gunung. Iya. Kalau sampai nggak ke sana terus berani nyalon wakil bupati keterlaluan. Waduh. Iya. Orang mau mimpin Klaten mesti pernah lihat dari atas. Kita jangan bahas gunung yang lain ya. Kita ini anak Gunung yang Merapi, lain? ya. Oh, iya. Maksudnya di Oh, luar iya. yang jauh-jauh dari itu. Kita dikira sombong lagi. Jadi mau tanya kesibukan selain naik gunung. Selain naik gunung. Naik gunung Kesibukannya apa aja sekarang? Kesibukannya apa aja? Akhir-akhir ini, Pak? Kalau orang nanya kesibukan, biasanya tuh saya kerjaan. Oh, iya. Padahal kalau aku ditanya kerjaan, bingung lagi. Kenapa? Karena aku tuh kerja sama main itu susah dibedakan. Wih. Masalah itu. Jadi holiday. Jadi bukan aku sulit jawab, aku mesti tahu dulu ini arah pertanyaan. Tapi Aktivitas boleh yang langsung sedang Pak. dilakukan gitu ya. Oh iya. Kalau politisi itu menurutku
itu tugas yang niscaya. Satu, aku belajarnya itu dari keluarga politis, terus jadi aktivis partai, otomatis ya, nggak usah banyak diceritain itu. Terus kalau usaha bisnis, aku memang basisnya dari kegemaran. Gemar apa Pak? Apa aja nih, Pak? Misalnya aku kan udah hampir 15 tahun nekuni agro perikanan. Itu karena hobi mancing. Jadi kalau mancing kerusuhan enggak? Enggak, waduh. Iya, Mancing dari kalau misalnya toh itu enggak aku terus terang. Oh. Jadi kalau itu aku tekuni sampai hari ini. Jadi dari udah lama sampai hari ini memang hobinya itu. Jadi asal nggak ada pilkada aja nih, mungkin malam ini aku udah ada di entah di Sudut laut atau di gunung. Waduh. tuh. Kemudian kayak naik gunung itu kan hobi juga. Cuma aku punya prinsip gini, entah mancing, entah naik gunung, entah apapun, hobi itu kalau bisa jangan keluar biaya. Hobi itu menghasilkan. Kira-kira itu ya, seputar ikan, traveling, mancing, panjat tebing, naik gunung. Panjat tebing, Pak. Iya. Itu kayak gimana, Pak? Panjat tebing itu jarang sih, Pak. Maksudnya olahraga itu maksudnya adanya panjat sosial Pak. Panjat sosial terus bro sampai naik status. Iya, sekarang panjat sosial. Iya. Saya juga suka ke panti panjat loh, enggak lanjut. Jadi panjat tebing ngapain? Panjat tebing. Di mana, Pak, panjat tebing itu gunung? Iya, di tebing. Kalau Tebing. latihan reguler yang rutin kumpul sama teman-teman itu kan yang dibilang wall climbing ya, panjat dinding itu, yang buat kompetisi itu. Tapi itu juga latihan itu kalau lagi pengen variasi, kalau di sekitar Jawa Tengah itu ada di Matese. Oh iya. Kalau kita mau ke Jogja ada di sepanjang pantai selatan tuh banyak spot-spot untuk Tebing-tebing. latihan itu yang memang sudah biasa dan terakreditasi. Mungkin karena suka olahraga yang cukup ekstrem inilah yang menjadi modal mental dari Pak Fadri ini untuk terjun di dunia politik ya, Pak. Untuk bertarung di pilkada kayak gini ya, Pak. Ikut turut membantu iya. Tapi dasarnya emang sudah bawaan lain kali ya. Iya sih. Ya, saya tuh suka yang resiko-resiko. Oh. Ini kan beresiko nih, Pak, maju pilkada ini, Pak. Oh iya pasti. Kenapa mau nyalon bupati, Pak? Oh, untuk pilkada Bupati Klaten. Jadi banyak alasan. Alasan pertama tugas. Alasan kedua panggilan. Saya itu putra daerah Klaten, kelahiran Klaten, makan Asam garam. Asam garam. asam nggak ada kan? Oh iya, nggak ada ya. Asam Ada lautnya ya. Asam Jawa sama Ya asam mulu. minum air keras. Ya. Nah, sesudah sekian waktu lamanya saya tidak mengabdikan potensi di Klaten, tapi di Solo 2 dekade. Nah, terus kemudian ada momen untuk saya mengabdikan potensi di Klaten, ya kesempatan ini kita ambil. Pak One itu dia cerita kalau orang Klaten itu banyak yang keluar ke Klaten buat nyari kerja misalnya gitu. Itu kan kalau kata beliau itu miris. Nah, kalau Pak Fajri itu mungkin ada alasan lain atau ya sama mungkin kegelisahannya. Ya, kalau yang dibilang Pak One seperti itu mungkin fenomena yang tidak saja berlaku di Kabupaten Klaten ya. Rata-rata orang tuh ya kayak Laron mendekat ke perkotaan gitu. Nah, saya pakai alasan yang tidak itu. Saya melihat optimisme, saya melihat potensi. Jadi Klaten itu besar sekali potensinya. Klaten itu ada di jalur tadi sudah kalau ada yang sebut apa itu 2 peradaban Jogja Solo. Saya melihat dia secara ekonomi ada di jalur antar provinsi, di Jalan Anyar Pangarukan itu. Kemudian secara geografis, saya pernah diskusi sama teman itu ya, entah ini perlu riset ya untuk itu jadi statement yang bisa dipertanggungjawabkan. Perlu riset. Tanah di Klaten, air di Klaten itu luar biasa. Kalau saya udah ngerasain ya. Ya. Sekarang orang pada repot-repot beli air pH tinggi biar apa tuh? Biar katanya. Nah, Klaten tuh air tanahnya pH-nya tinggi. Oh, air tanah di Klaten itu. Iya, makanya
Ngurus harian. Anak-anak Klaten tuh rata-rata pintar, maaf ya. Iya. Oh. Iya. Soalnya Ini bukan Saya dulu. Klaten nggak Pak? Enggak deh. biar dianggap pinter. Enggak pinter. Ya, itu karena belajarnya Klaten, Saya telaten itu. Nah, Untung tahu. dalam saya melihat sekian potensi SDM-nya, alamnya, pertaniannya, tapi realitasnya tidak seperti itu sekarang kondisi Kabupaten Klaten. Nah, potensi-potensi positif itu masih. Ya, saya terpanggil untuk Klaten ini mestinya bisa menghidupi dirinya, bahkan bisa menjadi magnet bagi Surakarta pada umumnya dengan segala potensinya itu. Panjang sih kalau mau disebut. Iya. Emang kalian punya waktu berapa? Waduh, ini ibu rentalnya Nah, kata aja Pak Fajri ini punya jiwa seni. Saya sih dengar ada teman saya yang kemaki katanya habis ngajarin Pak Fajri gitar. Katanya gitu. Aku jiwa seni. Kalau yang dimaksud jiwa seni menekuni itu, aku tidak punya kesempatan sebelum ini. Tapi gini, aku orang yang menghargai orang berkarya, mencoba mengapresiasi termasuk seni. Berarti hobinya banyak banget ya. Sebenarnya kalau diulik nggak cukup satu segmen sih ini. Sebenarnya gini, lebih pada watak dasar kali ya. Aku tuh suka masuk sesuatu yang baru, yang aku belum pernah. Apalagi kalau dibumbui, nek coro Jawa ini dipal. Apa tuh? Apa jebles gitu. Ayo jebles kecowane. Apa ya dipaksa, disuruh, Kalau kita gini misalnya, kamu nggak bakal mampu. diremehkan. Ya apalagi kalau Pola ya. banyak bahasa Jawa yang nggak ada bahasa Indonesia. Dipal, ngerti tuh kan? Dipal ya ngerti. Kalau pakai Ceples. iya. Bukan. Kenapa diceples ya lagi? Beda lagi. Kalau kemudian kita di apa ya? Kamu nggak bakal mampu gitu ya. Nah kalau tambahin bumbu kayak gitu tuh aku makin Trigger. Aku iso. Berarti Pak Fajri nggak mampu nih Pak jadi wakil bupati Klaten Pak. kan ada hubungannya tuh. Cuma ya hobiku waktu kuliah tuh nulis. Sampai 7 tahun pertama punya rumah tangga kerjanya nulis. Punya buku berarti Bu? Bu menembak. Aku lebih banyak dulu nulis artikel politik ya di media. Kok larinya ke olahraga, terus mancing, terus itu sebenarnya satu karena memang senang, yang kedua suka tantangan aja. Jadi membuktikan bukan ke orang lain, ke diriku bahwa ada banyak hal kita bisa masuki dan sebenarnya kalau dengan ditekuni itu jadi bisa dan dinikmati. Ini anak muda banget ya. Jadi muda itu bukan masalah penampilannya yang dimudah-mudahkan ya, tapi jiwanya itu harus tetap muda gitu Pak. Muda dalam perbuatan gitu. Dalam berpikir, dalam tindakan segala macam. Mungkin Pak pesan-pesan buat anak muda. Ya aku pikir untuk anak muda Klaten dan anak muda pada umumnya se-Indonesia Raya, negara tercinta. Satu, kita jangan mudah menghakimi diri tua. Gitu ya. Sekarang kita mau ngomong tua, gitu ya. Karena kita ini PKS kan ya. Iya. Ya dengan sendirinya teladannya kan Nabi itu. Nabi. Berat ya. Iyalah. Iya benar. Lebih kayak gitu. Kalau pakai ukurannya Nabi meninggalnya usia 63. Betul. Iya betul. Tapi Nabi itu perang pertama kali di usia 55. Ya coba. Sekarang kalau yang umur 35 ke 40 udah bilang aku jangan diajak ini dan diajak ini, usia aku udah wah, apalagi yang 50 udah pamit itu. Padahal Nabi itu angkat senjata di umur pertama kali di umur 50. Ya karena aku ini neladani Nabi, maka sebenarnya muda itu tentang semangat. Muda itu tentang optimisme dan rasa syukur. Dan ternyata kalau kita jalani, potensi itu tidak kemudian mengendor. Banyak yang kemudian berasa tua dan akhirnya potensinya memang ngedrop betul karena udah persepsinya udah seperti itu. Yang saya jalani gitu. Dan itu termasuk yang memotivasi saya sama Pak One itu bisa chemistry itu gara-gara ada kesamaan pemahaman gini. Dia bilang, Mas Fajri, kita mau nyalon nih bukan nyari hidup di
jabatan loh ya. Nah, padahal sebelum ketemu Pak One aku selalu cerita ke teman-teman, aku ini orang udah selesai dengan hidupku itu, udah selesai. Iya, berkeluarga udah, punya anak udah sekolah udah selesai semua. punya cucu ya. Aku ini tinggal main-mainnya gitu. Kan gitu. Nah, main-main mengabdikan potensi itu bentuk rasa syukur bahwa kemudian orang aja yang bilang wah ngenomi saya tampil apa adanya aja, nggak ada yang dibuat-buat. Seneng olahraga seperti itu orang bilang ekstrim, menurutku enggak banget ya. Biasa lah ya. Iya biasa banget ya. Naik tebing kalau di apa tuh wall itu ya 15 meter itu catatan waktuku sama mahasiswa rame-rame loh. Kadang aku lebih cepat juga. Artinya apa? Biasa aja. Iya. Itu pesannya tadi itu ya? Oh ya. Pesannya udah. Tadi 2 Pak, udah Pak. Ya ada lagi Pak. Mungkin pesan Pak. Sensor Jadi buat anak-anak muda, buat anak-anak muda Klaten, buat pilkada besok ingat ya, pilkada itu regenerasi, momen regenerasi. Saya nggak akan kayak calon-calon lain pilihlah aku nggak. Ya. Pilih Pak Oni aja. Ya. Kalau nggak suka sama pasangan Ori, ya jangan dipilih, gitu kan? Tapi cuma kan nggak ada alasan nggak suka. Oh iya. Coba cari, bakal ketemu lah. Coba cari. Iya. Aku nggak bilang coblos lah, aku itu kan mainstream banget. Iya, benar. Jangan ada alasan untuk tidak milih masalahnya ya. Iya, karena kalau punya aku nggak mau nyoblos Pak Fajri dan Pak One, tapi kenapa bingung sendiri aja nyoblos sih Pak? Ya itu tadi kalau kayak prinsip kita, kalau emang benci coblos. Iya. Oke, demi Klaten lebih baik. Kapan lagi? Ya. Oke, pilih yang Ori, jangan yang KPK. Oke, itu mungkin tutup gantian lah. Oke, itu saja bincang-bincang kita pada kali ini. Insya Allah ya, semoga ada kesempatan untuk kita melanjutkan perbincangan ya, karena pasti sangat seru dan sangat unik. Dari Pak Fajri ini ada sesuatu yang bisa kita ulik gitu selanjutnya. Jangan kemana-mana sih. Tetap dukung terus channel PKS Jawa Tengah dan juga dukung terus calon-calon PKS yang ada di pilkada. Cukup sekian dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikanlah senyuman padaku, selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama, hanya sekejap saja, ku akan kembali lagi. Asalkan engkau tetap menanti. Kok sih Nanti bagian tepuk tangannya aja.